Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini terlihat banyak orang yang mengantri untuk melaksanakan sholat di sebuah tempat khusus yang sudah dilapisi kaca dalam sebuah masjid. Tempat yang dilapisi kaca ini diyakini memiliki banyak keberkahan, memiliki bisa memberikan syafaat. Karena tempat sujud dari kaca itu konon katanya bekas tempat sujud guru sekumpul. Bagi yang belum tahu siapa itu guru sekumpul, beliau adalah orang yang dianggap wali ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu adalah wali kutub. Salah satu karomahnya itu katanya bisa membangkitkan Rasulullah dari kuburnya. Kuburan Rasulullah bergetar sampai Rasulullah keluar dari kuburnya dan mencium lutut guru sekumpul. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini, kuburnya bergerak, keluarlah. Kita cium, kita peluk. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul. Presiden, aku presiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya, wah dia harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Wah, ini ada paham, ngalih juga orang kada paham nih ngalih juga. Seandainya saya yang berkata seperti itu, mungkin saya sudah dipenjara karena dianggap menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena yang mengatakan seperti itu adalah seorang yang dianggap wali, maka dianggap wajar Rasulullah keluar dari kuburnya mencium lututnya. Kalau di masa sekarang yang lagi ngetren itu ya Mama Gufron ya. Semua perkataan ngawurnya dianggap wajar karena katanya Mama Gufron ini wali. Nah saya, Mas Heri Pras beserta channel Nasihirus Sunnah pernah mengkritisi hal ini bahkan sampai mendapatkan ancaman. Ya begitulah. Demi Allah, itu yang saya tunggu adalah jawabannya. Heri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Dan channel Nasihirus Sunnah Dodi Sepriadi juga begitu. 3 lawan 1 silakan. Jadi memang muhibinnya guru sekumpul itu sangat sakit hati ketika kita mengkritisi karomah guru sekumpul yang katanya bisa membangkitkan Rasulullah dari kuburnya lalu mencium lututnya. Bahkan Ustadz Firanda itu juga sempat ditolak kan pengajiannya karena Ustadz Firanda juga pernah mengkritisi guru sekumpul. Apalagi dalam yang saya dengar di YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Setelah Ustadz Firanda mengkritisi hal tersebut, kajian Ustadz Firanda di beberapa tempat itu dibubarkan. Ya memang gak mudah ya berhadapan dengan orang-orang yang super fanatik buta ya. Mereka siap mengginikan orang demi membela panutannya. Tapi mau gimana lagi, masa kita mau diam? Rasulullah di seperti itu kan kita diam. Akidah rusak kita diam. Nggak bisa, tetap harus kita bersuara walaupun ini ancamannya. Dan saya berterima kasih ya kepada teman-teman juga yang sudah mendukung channel ini melalui kris ya. Di tengah banyaknya rintangan dalam berdakwah, terima kasih banyak dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih besar lagi. Buat teman-teman lainnya yang mau mendukung perkembangan channel ini, keberlangsungan channel ini lebih lama lagi, silahkan scan barcode QRIS yang saya sudah sediakan. Lanjut ya, sekarang coba kita reaksi nih video yang katanya tempat sujud yang dilapisi kaca, karena ini adalah tempat sujudnya guru sekumpul penuh berkah, jadi dilapisi kaca gitu ya. Antri ya di situ. Jadi ada banyak sekali orang yang antri, laki-laki perempuan ngantri ya. Dan kalau kita lihat sih ini kayaknya di dalam masjid. Tapi saya nggak tahu juga nih masjidnya di mana. Ya, orang yang mendapatkan kesempatan sujud di situ berlama-lama karena tidak mudah bisa sujud di situ. Antriannya panjang. Jadi di sini bukan sekedar sujud ya, tapi sholat juga. Cuman saya nggak tahu nih mereka sholat apa di sini ya.
Apakah sholat sunnah mutlak atau sholat apa, saya nggak paham. Atau ada sholat khusus ya untuk mendapatkan berkah dari tempat sujud guru sekumpul, wallahu alam, saya nggak ngerti. Kita bisa lihat di area yang lain di sini, di area yang lain ini tidak ada yang dilapisi kaca, hanya ini saja. Jadi menganggap area khusus yang ada kacanya inilah tempat penuh berkah. Tidak hanya bekas tempat sujud guru sekumpul yang dikultuskan, yang dianggap penuh berkah, bisa memberikan syafaat. Bahkan sebuah pohon yang katanya dulunya tempat bersandarnya guru sekumpul pun terlihat dilapisi dengan besi gitu ya. Karena ini katanya banyak berkahnya, bisa memberikan syafaat, sehingga banyak orang juga yang datang ke sana. Kita lihat videonya nih. Berkata guru sekumpul, Harus taubat, mereka menjadikan jejak yang bukan sahabat sebagai tempat keramat. Krisis tauhid di negeriku tercinta. Bagaimana tidak? Mereka mencari berkah di lokasi yang katanya tempat bersandar yang mereka anggap wali. Nyatanya, para tabi'in saja tak pernah menyarankan makam atau jejak dari sahabat sebagai tempat keramat. Mau heran, tetapi SDM 1112 dengan Pridafan. Oh, ini tempatnya. Nah, ini bakas pohon yang pernah disandari Abah Guru Sekumpul. Oh, itu pohonnya. Tapi sayang pohonnya banyak diambil orang sampai ke akar-akarnya. Pohonnya sudah tinggal dikit karena diambilin orang, diambil sama orang. Jadi sisa punggurnya aja lagi. Oh, Nah, ini pohonnya. Masya Allah. Dulu di sini pohon bekas sandaran Guru Sekumpul. Tempat ini dianggap berkah karena dulunya guru sekumpul bersandar di sini gitu ya. Dan orang berbondong-bondong juga hadir ke sini untuk mendapatkan yang katanya berkah atau syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Jadi semuanya syafaat itu milik Allah. Bahkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah itu milik Allah. Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya atas seizin Allah. Lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Hanya milik Allah pertolongan itu semuanya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ya, begitupun juga dengan persoalan berkah, konsep utamanya masalah berkah ini sepakat semua ulama, al-barakatu minallah. Berkah itu milik Allah. Jadi menetapkan sesuatu ini ada berkahnya, ini ada syafaatnya, butuh dalil yang jelas. Benda-benda yang boleh kita yakini ada berkahnya gitu ya, ya benda-benda yang memang udah jelas ada dalilnya, seperti contohnya air zam-zam. Ada dalil hadis yang menyatakan bahwa air ini penuh dengan manfaat. Jadi keberkahannya itu bukan semata-mata karena bendanya, tapi karena ada dalilnya, jelas dalilnya. Menetapkan syafaat, menetapkan berkah kepada suatu benda yang gak jelas dalilnya hanya karena dulunya itu tempat sandarannya orang soleh katanya. Mengatakan juga ini tempat sujudnya orang soleh, lalu melakukan sholat khusus di tempat itu dengan niatan dapat berkah, dapat syafaat. Allahu Akbar, astagfirullah, ini hanya akan menimbulkan kesyirikan akbar. Di dalam Al-Quran ada dua golongan orang yang ditetapkan akan kekal di neraka jika dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru." Ya, jadi sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikina fi nari jahannam, dan orang-orang musyrik mereka tempatnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Jadi jelas di dalam ayat ini orang yang ditetapkan di neraka kekal di dalamnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik.
Maka orang-orang yang pernah melakukan dosa tersebut segera bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, teman-teman. Dan video ini saya buat sebagai edukasi, bukan kebencian kepada murid-muridnya atau muhibbinnya Guru Sekumpul. Kalau Anda memang adalah murid Guru Sekumpul, maka muliakan guru Anda dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang sesuai Al-Quran dan hadis yang telah Guru Sekumpul sampaikan kepada Anda, bukan menjadikan benda-benda peninggalannya sebagai sarana-sarana yang bisa menimbulkan kesyirikan. Begitupun juga saya lihat makam beliau kan diziarahi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini justru malah menambah beban Guru Sekumpul di alam kuburnya. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga mikir gimana pertanggungjawabannya di akhirat. Dia mengatakan Rasulullah keluar dari kuburnya lalu mencium lututnya. Ya, kita serahkan aja kepada Allah ya kan. Beliau juga sudah meninggal dunia. Intinya kami sebagai muslim nggak terima Rasulullah di seperti itu kan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.